Yang kedua, organizing. Bagaimana kita konsolidasi, briefing, konsolidasi, konsultasi, semuanya dari kurikulum, waka yang ada di SMK. Semuanya saya libatkan, bahkan komite pun juga dilibatkan dalam rapat tribulan. Cuma yang urgen 1 bulan 2 kali komite itu ada rapat saya tuh ya. Organizing itu melibatkan semua, bahkan lintas sektor, yayasan itu ada juga dilibatkan, pengasuh, cuman dalam konteks skala makro, artinya perencanaan yang sifatnya keberlangsungan yang sifatnya agak lama, 1 tahun program, seperti halnya kegiatan akhir tahun, kegiatan lomba tengah semester, PHBE. Apa PHBE? Hah? Peringatan Hari Besar Islam. Tahu berarti. Alumni sini ya. Tahu. Kalau di SMK itu ada kegiatan istilah one man komputer, 1 bulan kegiatan komputer full. Contoh, for example, office desain melalui CorelDRAW itu, juga jaringan dan lain-lain yang ada kaitannya dengan ini SMK. Iza tahu, cuman Iza ada one man dulu ya, nggak ada. Sekarang ditambah Iza, ditambah aplikasi toko dan supermarket itu ada dimasukkan dalam kegiatan one man komputer. Ada istilah prakrin, itu dilibatkan komite. Prakrin praktik kerja industri, Isa tahu karena dikirim dulu. Nah itu organizing, juga membangun kemitraan dengan dunia usaha. Membangun kemitraan dunia usaha saya tidak bisa banyak melakukan karena di sini di Pamekasan kita jurusannya kan satu. Apa jurusannya saya ingat? Jurusannya komputer apa? RWL. Iya. Lupa masa orang rekayasa perangkat lunak yang notabene itu memang untuk wilayah sekitar kemitraan yang dunia usaha, dunia industri itu yang jarang. Artinya ketika outputnya betul-betul yang kompeten masuk ke ke dunia usaha yang kompleks seperti itu, plus tahunnya masyarakat kan apal pakai jurusan komputer. Ketika lulus nggak tahu ngetik, nggak tahu Excel, nggak tahu Word, nggak tahu PowerPoint, nggak tahu CorelDRAW, itu sudah dibilang loss, itu sudah. Gimana jurusan komputer nggak tahu itu? Ya itu bagian daripada solusi, sehingga Parekrin saya robah. Parekrin yang semula kelas 2, catat ini ya, enggak direkam ya berarti. Direkam. Yang semula kelas 2 Parekrin itu saya robah karena ada one man itu bagian daripada mensiasati ketika anak turun ke lapangan, kan biasanya kelas 2. Ketika turun ke lapangan, ternyata anak mesti yang pertama dipertanyakan adalah office dengan desain grafis itu. Makanya dimatangkan dulu di kelas 2, Parekrinnya saya ganti ke kelas 3 untuk tahun ini. One man komputer ditambah aplikasi supermarket dan toko itu, plus office dan desain grafis dengan materi-materi komputer sesuai dengan kurikulum SMK RPL. Baru ditambah sekarang bisa digenjot lain
lebih kan dievaluasi kan tiap tahun kan, dievaluasi tiap tahun bagaimana hasilnya, bagaimana haknya. Yang dulu kan katakanlah bukan coba-coba, tapi memang ide gagasan saya ketika anak pernah sebelum saya jadi kepala sekolah SMK, awal saya jadi kepala SMK, saya ngirim lulusan outputnya itu yang tidak bekerja, kan kita punya data kan, ini lulusannya kemana, jenengan alumni enggak. Soalnya saya agak lupa. Ingat Isa karena Isa sudah biasa pakai ini, pakai hero ini ya. Iya. Ketika tanya kan saya tadi Isa kan itu. Mainannya Isa seperti itu. Nah dulu ada saya kirim anak, nggak dikenalkan dengan aplikasi toko itu, suruh menginput data, 2 pulang balik ke sini, keluhkan ke saya. Padahal saya baru jadi kepala SMK. Akhirnya saya itu ada ide gagasan one man komputer, sekarang ditambah rencana ini tahun ini ditambah 2 aplikasi itu. Masyarakat tidak tahunya alumni Al-Faqih bisa ngetik, bisa komputer gitu aja. Atau muatan RPL yang lainnya itu tidak dibaca ketika turun ya. Terbukti ketika saya memberangkatkan anak bekerja menuju dunia usaha, dunia kerja, bisa seperti halnya Maimunah, Iza tak jepok kan? Nah, sama Laili Anissa itu sudah ada yang di kantor-kantor sekarang bekerja dan alhamdulillah diapresiasi walaupun bukan lulusan S1. Tuh. Ketika ada terobosan-terobosan ya ndak mesti pas harus semuanya anak sukses. Kita memang rencananya mau saya bawa semua ibarat saya nakoda. Cuma alhasil ada beberapa anak yang bagus, yang lumayan hasilnya. Ada yang memang anak hampir blank padahal komputer sudah di otak-atik tiap hari. Kemarin saya ganti komputer semua, tinggal sisa 2, ganti habis 20 juta. Ya, dari mana siasatnya itu? Sementara kan tahu sendiri pengelolaan keuangan itu. Iya. Masalah bos, turunnya kan tidak pas 1 kali, 3 kali. Masih dipakai itu. Selain kita bagaimana mensiasati HR guru. Harus cerdas 2 kali lipat kalau jadi kepala swasta itu. Ya. Karena bukan hanya masalah pembelajaran yang saya pikirkan, tapi keuangan, sarana, perbaikan, bangku coplak dipikir oleh kepala sekolahnya. Tuh ya, sekolah luar negeri memang seperti itu, butuh ekstra 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Iya. Pulang kalau kita ada di sekolah yang lain, mungkin seorang kepala sekolah nyampe di rumah enak. Saya nyampe rumah dikomplain orang tua, anaknya begini, anaknya begini, tidak ke sekolah, ke rumah. Persoalan-persoalan siswa itu. Ya. Ke rumah. Makanya kita harus betul-betul bagaimana mampu mengorganisir. Sebagai seorang pimpinan harus mampu mengorganisir semua elemen untuk dilibatkan. Nah, ketika terjadi persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan di luar, makanya kita bisa mengakomodir semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, action. Kita rencanakan, kita organising ya, sudah matang tapi tidak action, tidak jadi. Percuma. Rapat toh. Ya. Briefing, planning, rencana mateng. Kuna caca jalu melulu. Iya. Tapi tak action. Alhamdulillah step by step SMK Al-Faqih ini banyak perubahan. Enggak, alhamdulillah. Isa merasakan, mesti merasakan. Ya, perubahan. Dulu saya fokus SMP karena saya kepala SMP. Fokus SMP yang jadi penggiat. Sekarang balik SMK yang jadi penggiat sekarang untuk segala kegiatan. Kenapa? Karena di situ domainnya kita memang tidak stagnan tinggal. Boleh kita berleha-leha santai ketika memang tidak ada persoalan. Kita mikirnya banyak, bukan hanya siswa, persoalan rumah tangganya siswa di rumah juga akan kadang masuk ke sekolah. Curhat orang tuanya, broken home-nya. Makanya ketika di negeri mungkin kita enak ngajar pulang. Saya enggak.
di swasta ini di luar di sekolah, kata saya istilahkan luar negeri kalau saya guyonan dengan teman-teman. Sekolah swasta itu saya bilang sekolah luar negeri. Kenapa? Iya. Anak bukan negeri. Persoalannya kompleksitas. Bener ini. Ruwet betul. Boleh kita punya ide melakukan apa istilahnya? Ide-ide yang apa istilahnya? Yang kita akan tuangkan terhadap perubahan pembelajaran, perubahan apa istilahnya secara sistematis di kelembagaan. Tapi kalau di sekolah yang luar negeri ini tidak semerta-merta seperti itu. Contoh, ada anak kasus persoalan tidak masuk bermasalah. Loh, ternyata apa yang terjadi ketika kita parani ke rumahnya? Dia orang tuanya sudah tidak ada, berpisah, kadang tinggal dengan mbaknya. Ternyata dengan mbaknya ini sudah tidak mampu ngawasi anaknya itu. Itu persoalan-persoalan, kadang persoalan-persoalan yang lain. Orang tuanya perantauan ke Malaysia, tinggal dengan bibinya, tinggal dengan umnya. Tidak sama perlakuannya dengan anak-anak yang kayak non sewu. Saya ini dulu kan sekolahnya di kota. Ya tidak sama. Begini, saya bilang apa ini ya saudara-saudara ya. Kalau bicara parameter, kalau istilahnya piramidanya sekolah yang sudah matang, sudah katakanlah sudah dikejar oleh orang. Favorit istilah Pamekasan negeri-negeri favorit, saya tidak mau sebutkan merek, SMA favorit. Itu piramidanya begini kan. Tapi kalau kita piramidanya terbalik. Kenapa demikian? Oke, kalau bicara teori, konsep. Parameter keberhasilan dilihat dari SDM-nya yang masuk. Kalau sekolah-sekolah katakan ya kata orang lah favorit, saya tidak menilainya favorit, kayak itu dikotomi namanya. Saya tidak mau dikotomi. Dikotomi itu akan melahirkan istilahnya yang namanya diskriminasi. Nah ini sekarang pendidikan, konsep teori pendidikan tidak mau seperti itu, diskriminasi. Maka tidak ada istilah sekolah favorit. Istilah yang sekolah tidak favorit. Kenapa? Alhasil kan dikejar, nanti ada yang sekolah dan tidak dapat. Anak-anak tumpuk yang di situ SDM-nya yang sudah matang. Ini kan andai kata ini non sewu, andai kata saya menteri pendidikannya saya robah. Kembali pada konsep dasar UUD 45 bahwa sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Dulu, zaman dulu 90-an, saya kan sekolah 90-an. Saya umur 45 sekarang. Tahun 90-an saya sekolah. Dulu yang orang-orang tertentu yang sekolah. Di pegunungan, di pedalaman itu tidak sekolah, tidak mengenyam pendidikan yang namanya SMA, SMP. Sekarang ada swasta ini, sekolah luar negeri ini, ada di pegunungan sana, di lembah sana. Itu sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa perlakuannya tidak sama? Itu bicara parameter tadi. Input yang masuk, SDM-nya yang masuk, katakanlah di sekolah-sekolah yang dulu dikotominya adalah sekolah favorit. Saya bilang dikotomi ya, saya enggak enak kalau bicara langsung sekolah favorit. Dikotomi, saya awali dulu dikotomi. SDM-nya yang masuk, inputnya 80% ke atas, bener enggak? Saya istilahkan demikian. Outputnya menjadi 95 atau 100 atau 90. Sementara kami notabene sekolah luar negeri ini SDM-nya 60 ke bawah. Ini saya tidak munafik ini, 60 ke bawah. Baik dari segi 3 strata kan. Strata sosial, ekonomi, ya, dukungan juga kan. Iya. Sewu kan kalau di desa dukungan tidak ada, agak dipaksakan. Fasilitas dari orang tua juga tidak diperhatikan, hanya beberapa anak juga yang orang tuanya pendili terhadap pendidikan. Berbanding terbalik dengan mereka yang sudah dipersiapkan semuanya, didukung sepenuhnya, difasilitasi semuanya sampai berangkat, bahkan kendaraannya, bahkan bensinnya, uang sakunya kan benar. Jadi enak tinggal belajar, orang tua tinggal kontrol. Nah, kami SDM yang memang
3 strata itu yang dipaksakan demikian. Dari teorinya 60 menjadi 80, kalah memang kita. Iya. Secara persentase. Persen. Dari 60 menjadi 80, mereka dari 80 menjadi 90. Berarti persentasenya 20%, saya lebih 10% lebih daripada mereka kan? Iya. Iya. Ayo kalau mau bicara parameter tingkat keberhasilan. Makanya dalam teori kurikulum merdeka sekarang anak ibarat mau berangkat dari Sumeneb ke Surabaya. Kan begitu. Sampai kan belajar jurusan pendidikan ini. Iya. Berangkat dari Sumeneb menuju Surabaya, ada anak yang nyampe Sampang, ya sudah di situ nyampe Sampang. Jangan dipaksakan menuju Surabaya. Nyampe ke Bangkalan, sudah di situ mentok ke Bangkalan. Jangan dipaksakan Surabaya. Nah, ini dalam teori secara global bahwa kurikulum merdeka seperti itu. Tidak dipaksakan sekarang. Makanya pelulusan, nilai, pengolahan nilai sudah diatur oleh sekolah. Cuman ada pos-posnya, mana yang boleh lulus, mana yang tidak lulus. Tuh. Yang sangat rentan itu adalah tingkat kehadiran. Makanya saya ketika merumuskan ketika saya merumuskan KKM, sekarang tidak ada istilah KKM, cuman tetap saya rumuskan. Dulu termasuk diantaranya adalah yang paling dominan adalah absensi kehadiran. Karena memang yang paling sulit ini kehadiran. Sudah terlambat, jarang tidak masuk. Dulu yang teorinya idealnya kan begini. Kalau BK ya, saya singgung BK. Kalau tidak masuk, teguran kan? Iya. Surat peringatan, pemberitahuan kepada orang tuanya, anak ibu, anak bapak tidak masuk sudah tanpa izin 2 kali atau 1 hari atau 3 hari. Setelah itu tetap diulangi, tidak ada respon, dimohon bapak untuk hadir. Iya. Diulang kembali, sudah dikasih surat perjanjian, diulang kembali. Akhirnya saya sudah tidak pakai teori yang di BK. Dijemput pada saat jam pelajaran, tanya dulu pada temennya, ada pak di rumahnya pak. Dijemput sama saya. Dijemput ke Sekolah rumahnya negeri ya. Sebegitunya kita memperlakukan siswa, saya anggap sebagai ponakan sendiri, anak sendiri. Dijemput jam pelajaran, saya bilang ini ada Pak Junaidi nih. Isa ini tahu. Berarti itu sudah jadi permasalahannya dalam sekolah ini. Iya. Tapi ini enggak semerta-merta terus berkeberlangsungan ya. Iya. Ada beberapa anak yang harus diperlakukan seperti itu, enggak semua. Tapi kan di sekolah lain enggak ada seperti itu. Udah biarin aja. Keinginannya Orang tuanya ini, saya bicara sosiokultur dan sosiografis strata sosial. Kan saya yang tadi itu fokusnya konsennya strata sosial. Mereka orang tuanya sudah berangkat duluan sebelum anak bangun tidur. Ada yang bekerja bangunan, ada yang bekerja gudang, ada yang menjadi buruh. Kan berangkat duluan sebelum anak tidak ketemu. Tinggallah dengan ibunya juga bekerja home industri yang notabene warga sekitar adalah batik, ada yang tete, grepe, ada yang bekerja rumah-rumahan. Anaknya tidak masuk, ya gimana anak yang sudah sekelas SMA itu kan agak sudah ke orang tua gimana, tidak begitu dengar kan. Selain kita ngedor lewat pintu-pintu keagamaan dan BK secara persuasif, kita juga melakukan hal semacam itu. Sistem jemput yang sudah keterlaluan punya. Jemput tedung di rumahnya, ibunya ada bekerja di rumahnya, tidur. Jemput ada cekei pon pak lamar gula pak letak ngi ngaki pak aku letak bebe pak sama bapan mangkat pon ke gudang anakku. Yuk pak pentere kurunah pak profesional kurunah pak lengkap perangkat tuh mon beda murid gak dia nyaman ngecer tak nyaman. Ini lagi contoh tarap aja ngecepar Iya Pak, Iya, Bapak. memang ada yang calon-calon guru ini nanti kalian akan mengalami kalau nasibnya sama dengan saya,
akan yang namanya penyakit kronis dan kompleksitas itu. Iya Pak, bisa dilanjut untuk permasalahan-permasalahan dalam sekolah. Ya, persoalan-persoalan ini tidak memang semerta-merta berkelangsungan tiap kelas, memang ada beberapa anak. Jadi kita memang butuh ekstra untuk melibatkan semua komponen elemen untuk mengasih persoalan-persoalan demikian. Ini hanya persoalan-persoalan siswa kan. Nah, makanya ketika kasus-kasus yang sifatnya seperti ini yang banyak tidak dialami oleh sekolah-sekolah yang lain yang katakanlah dikotomi sekolah yang favorit itu. Terus yang selanjutnya C, singkat aja ya. Juga kita punya kerjaan juga aja. Controllingnya. Controlling itu adalah bagian daripada mengevaluasi. Kalau dalam istilah sekolah epadir, evaluasi diri. Secara personally ada istilah epadir, guru mata pelajaran, istilah epadir. Kita juga ada istilah visitasi kelas. Masuk ke kelas saat guru ngajar untuk mengetahui bagaimana corak, karakter, tipikal guru ngajar. Tidak sama, ada guru yang menyampaikan materi, kan ada istilah, mohon maaf, ada istilah mengajar, ada istilah mendidik. Kalau mengajar siapapun bisa, Iya. tapi mendidik tidak semuanya guru mampu atau bisa, paham. Ada guru yang tipikalnya ngajar, menyampaikan materi, wah, tapi dibiarkan anak ngelunjak, jalan, ngomong dibiarkan. Yang penting saya menyampaikan materi secara ideal, pakai perangkat secara sudah lengkap. Anak dibiarkan tidak kondusif. Kalau saya lepas dari, kalau bilang statuta, saya lepas dari pos-posnya itu. Kenapa? Teori saya pada anak, siswa, anak didik kita, saya tidak akan pernah memberikan materi kalau kelas belum mampu saya kuasai. Jangan coba-coba bicara. Ini tanya Isa, kalau saya ngomong selesain dulu bicara, saya tidak akan bicara. Kalau ada yang saya tidak buka forum, kalau ada yang masih buka forum. Jadi mana anak itu? Pas momen itu saya langsung bilang, selain periksa pertama kelengkapan atribut, saya bicara, ada yang mau bicara, kalau bicara silakan dulu selesaikan. Saya tidak mau ngomong sebelum. Makanya dalam teori kita mentransformasi mata pelajaran pada anak, jangan kasih materi kalau antum sekalian belum bisa siap menguasai kelas. Percuma, tidak masuk lewat telinga kanan keluar telinga kiri. Eman kita sudah mengeluarkan energi full, dipersiapkan materi pembelajaran, anak tidak dengar. Kuasai dulu kelas. Nah, yang terpenting oleh guru itu adalah penguasaan kelas. Kalau saya bukan penguasaan materi. Kalau dalam teorinya adalah guru yang profesional adalah menguasai materi dan mampu mentransformasi materi terhadap. Kalau saya beda, keluar dari itu. Kenapa? Ini real di lapangan. Adalah penguasaan kelas baru menguasai materi dan mampu mentransformasi dengan variabel. Contoh variabel, ngajar mulu lo, nulis mulu lo. Ada variasi nah. Ya mun saya kan bukan guru materi saya kan. Guru sekun untuk angak mengak lah kan. Nasihati, panggil. Kikir dan isale ya. Ya, tuh ya. Tuh, maka ini yang saya omongkan ini adalah kolaborasi kepala sekolah dengan BK. Saya koordinator BK. Kalau di lapangan saya memfungsikan Pak Junaidi itu karena dia sebagai kesiswaan, membina OSIS, rangkap. Saya sebagai fungsionalnya BK. Bagian home visit.
Apa home visit? Kunjungan Luar. rumah. Rumah. Kan perlu itu dikunjungi. Ada anak begini, ada persoalan sedikit begini. Perlu diketahui anaknya siapa, rumahnya di mana, bagaimana kondisi keluarganya. Itu kalau jadi guru. Jangan semerta langsung kasih vonis terhadap anak. Banyak ide. Ada guru banyak ide, ada banyak guru kreatif. Langsung mengeksekusi, langsung memvonis tanpa tahu mengenali kondisi anaknya. Fatal itu. Dulu kan ini sedikit saya buka contoh kasus. Ada anak yang kasuistik, dalam tanda kutip. Kasuistik itu sejarah akademik, pelanggaran sekolahan lah, sering terlambat, tidak masuk, pulang, itu kan ya. Iya. Nah, kasuistiknya di situ kalau anak kan langsung dikasih diponis sesuai dengan aturan dan undang-undang. Kalau melanggar ini kan undang-undangnya kan ada, Isa kan. Iya. Kalau undang-undang ini pelanggarannya, sanksinya, punishmentnya, langsung dieksekusi oleh seorang eksekutor yang namanya guru dan guru BK atau kesiswaan. Jangan kenali dulu anaknya. Ini anak siapa, rumahnya di mana, bagaimana dia berangkat dari rumah. Berangkat dari rumah tidak ada fasilitas, dia jalan kaki. Uang sakunya pas-pasan, kadang-kadang yang tidak dikasih uang saku. Di rumahnya dia broken home, berantakan. Orang tuanya menikah, bercerai, nanti menikah lagi, tinggal dengan mbahnya, ditambah dengan saudara tiri. Ada Pak, ada ini, sekarang adanya ada kasus seperti ini. Tapi ini direkam ya, padahal ini rahasia. Saya buka terhadap guru ya, tanda kutip dulu ya. Iya. Saya tidak nyebut merek. Iya. Ini pelajarannya direkam. Seorang guru BK itu harus merahasiakan. Iya. Tidak boleh. Guru BK tidak boleh nyebut anak merek, tidak boleh nyebut anak nakal, meler, nakal, cengil, tidak boleh. Tak hanya guru BK, guru kalau dia pendidik tidak boleh. Itu samanya dengan orang tua mendoakan. Tidak boleh loh ya. Nanti kalau guru tengil pun, nakal pun, meler pun. Oh, apalagi keluar misu. Tidak boleh. Guru itu mantikiyah, merduan orang tua. Karena guru itu adalah yang mendidik ruhnya anak. Tidak boleh. Tidak boleh sampai keluar kayak kata-kata seperti itu. Usahakan, Cong. Anak itu yang paling mati didekati secara posesif, tapi jangan terlalu lengket. Nanti anak roco, manja, deketi. Kadang-kala pegang pundaknya, ya semangat mengenai ya. Kok tahu persoalan ben, kok marentar kalau ben, kok mare ketemu biar lantar deh enak. Ya kok tahu, kok ngerti lah hidup ben. Ayo jadikan ben persoalan yang ben deh, jadikan pil semangat untuk ben meraih cita-citanya. Paling tidak ben sampai mendapatkan ijazah. Ijazah song sabuk lumari tak kira minta ngakan, tapi suatu saat kelak bakal dibutuhkan. Iya. Sabuk lumari kan tak kira minta ngakan. Mendingan wandi ijazah. Ya. Iya. Itu. Ya, bagian daripada controlling itu yang terakhir juga saya melibatkan semua elemen, termasuk adalah komite sekolah itu. Saya bentuk komite sekolah itu 11 sesuai dengan undang-undang Sisdiknas, 11 orang. Saya bagi dari wilayah timur, wilayah utara, wilayah barat, wilayah selatan 11 orang, bahkan lebih. Kalau istilah saya, bagian komite itu adalah spionase atau intel. Untuk apa Pak ada itu? Siswa. Iya. Laporan. Kadang, Pak ada masalah siswa wilayah utara, desa mana ini, kampung ini, namanya ini, anaknya ini. Dijaprikan di grup komite 11 orang itu. Tapi bahasa ke komite bukan bahasa spionase, bukan bahasa intel, bukan bahasa komite. Karena mereka tidak dibayar. Relawan, apa istilahnya, rijalul ma'had, male andi semangat wiroh kecintaan terhadap pondok pesantren.
Rijalul Ma'had, kaki-kaki pondok pesantren. Pesantren tidak akan berdiri tegak dan jaya tanpa dukungan semua elemen di luar. Saya istilahkan Rijalul Ma'had. Yang 11 orang itu spesifikasinya khusus sebenarnya ke pondok pesantren, tapi ke sekolahan. Pak, ya foto. Beda murid, lambangnya kan beda lambang Al-Faqih. Iya. Ada Isa kemarin dijebret dikirim ke saya, ternyata ada di sungai Somper Kereng Isa. Oh numpak sepeda roda sepeda tua. Lebet. Saya diem di satu pojok, lebet anak itu boncengan dengan siswi. Ternyata saya lihat logonya sekolah lain. Kan cewek. Nah, I don't care. Saya tidak peduli. Yang satunya, saya yang peduli saya terhadap anak saya. Iya. Saya panggil, saya briefing. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa yang tidak inginkan istilah BK? Free sex. Pergaulan Bebas. bebas. Apa istilahnya boleh? Narkoba. Dan pergaulan bebas itu yang tidak kita inginkan. Makanya nasihat dari saya, jadilah mahasiswa yang baik, jadilah mahasiswa yang soleh dan solehah sebelum nanti punya anak didik yang baik, yang soleh dan solehah. Begini, ini bukan lagi substansi teori pendidikan, tapi substansi dakwah. Kenapa demikian? Karena setiap zaman ada masanya dan setiap masa ada zamannya. Kenapa demikian? Zaman saya dulu enggak begitu. Karena enggak ada TV. Zaman saya sekolah kan enggak, di kota dulu enggak ada TV sah. Enggak ada HP. Enggak ada sepeda motor. Iya kan? 90 mana era 90? Wong saya 95 itu 95 lulus SMP. Ada. Yang ada cuma Sepeda safari ontel. itu di TVRI hitam putih. Oh. Artis safari selek tapop katanya ini. Kalau malam minggu, Iya. pas malam minggu itu film akhir pekan ada itu aja. Sekarang boh ada ini nih, lebih manti daripada gurun. Ini lebih manti daripada guru ini. Iya. Jadi guru-guru yang milenial ini, antum berhadapan dengan siswa yang milenial, tapi tentunya lebih tahu daripada saya yang guru-guru jadul. Ya, saya kan masuk jadul sudah. Sekolahnya jadul, tumbuh besar di zaman jadul, ya umurnya sekarang jadul lah. Kalau 45 kan jadul lah. Kalau hitungan zaman Rasulullah, sebitek dua akan dengar sekoni lah Iza. Tapi mantar berkata umur koknya. Tua. Alhamdulillah mau nomor tuan bin Al-Mukarram saya. Itu Al-Mukarram. Ternyata masjid kalau Isa tahu. Ternyata pengas tuan mun saya umur. Kan 1 tahun. Tapi baru karena along-kolong bergaul dengan siswa. Alhamdulillah aku jenggo sepote songot tak ada je cokor. Udah ya, ada pertanyaan sebelum saya closing. Pertanyaan bukan pertanyaan lagi, tapi pertanyaan yang saya sampaikan. Belum. Yang saya utarakan tadi bukan pertanyaan lain. Kan sudah ini lengkap ini. Saya kasih rumusannya, saya jabarkan. Nyimpret ke Bika kan lengkap udah. Dari apa kan permintaan prolognya tadi. Sudah. Cukup Pak. Cukup. Sudah lengkap ini udah. Nama saya perkenalkan. Oh iya Bapak. Tak kenal maka tak sayang. Itu Zainullah. Kalau di zaman sekolah dipanggil Zainullah. Kalau orang teman main dipanggil Sinol. Kalau orang tua manggil Mbak manggil Nullah. Macam. Ini. I was born
Koel. Ini Cara belaskun. Fitoronan. abang. Kiro kan bahasa Inggris. Sama